Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak Umi semuanya? Umi harap anak Umi dan keluarga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak Umi tetap semangat ya, meskipun kita belajar masih di dalam rumah, tetapi Umi harapkan anak Umi semua masih semangat untuk melaksanakan pembelajaran ini. Materi kita pada pertemuan kali ini adalah penerapan pecahan pada kehidupan sehari-hari, di mana anak Umi juga bisa belajar dari buku cetak pada halaman 24 sampai 25 dan 47 sampai 48. Penerapan pecahan pada kehidupan sehari-hari ini merupakan penggabungan dari beberapa materi yang sudah kita jelaskan sebelumnya, yaitu penjumlahan pengurangan pecahan dan perkalian pembagian pecahan. Ya, nah di sini kita menggunakan semua metode yang sudah kita pelajari pada materi-materi sebelumnya pada pembelajaran kali ini. Penerapan pecahan pada kehidupan sehari-hari ini merupakan soal cerita. Jadi anak Umi harus bisa memahami dulu apa yang dimau dari cerita tersebut. Langsung saja kita lihat ke contohnya. Contoh yang pertama. Ibu membeli tepung di warung sebanyak 1/4 kilogram. Ketika sampai di rumah, ternyata tepung yang dimiliki ibu masih ada sebanyak 25/8 kilogram. Sehingga berapa banyak total tepung yang dimiliki ibu sekarang? Dari soal cerita tersebut dapat kita ambil beberapa yang diketahui. Apa saja yang diketahui? Nah, untuk mengetahui apa yang diketahuinya, kita lihat angka yang ada pada soal tersebut. Contohnya, ibu membeli tepung di warung sebanyak 1/4 kilogram. Maka yang diketahui adalah tepung yang dibeli. Terus, ternyata tepung yang dimiliki ibu masih ada 25/8. Berarti tepung yang ada di rumah itu masih ada 25/8 kilogram. Sehingga berapa banyak total tepung yang dimiliki ibu sekarang? Yang ditanya adalah total tepung. Oke, langsung kita jawab aja. Pertanyaannya adalah total tepung. Untuk mengetahui mencari total tepung, di sini kata kuncinya adalah total. Total itu berarti menjumlahkan pecahan yang pertama atau tepung yang dibeli dan tepung yang ada di persediaan di rumah. Sehingga 1/4 ditambah 25/8. Kalau kita lihat bentuknya adalah penjumlahan pecahan campuran. Berarti harus diingat-ingat lagi bagaimana cara mengerjakan pecahan campuran. Oke, untuk yang pertama adalah kita ubah dulu. Dari pecahan pecampuran menjadi pecahan biasa. Anak Umi masih ingat ya? Dimulai dari penyebut kita kalikan dengan pecah bilangan bulat, baru dikalikan dengan pembilang, sehingga 4 dikali 1 ditambah 1/4. Penyebutnya tetap sama ya. Terus 25/8 sama 8 dikali 2 ditambah dengan 5. Sehingga saat diubah menjadi pecahan biasa, dia akan berubah menjadi 5/4 ditambah 21/8.
Nah, kalau sudah seperti ini sudah pecahan biasa. Langsung kita kerjakan. Bagaimana mengerjakannya? Lihat penyebutnya, apakah sama? Jika sama, langsung kita jumlahkan. Tapi kalau dia berbeda, maka harus kita selesaikan terlebih dahulu. Apa yang diselesaikan? Penyebutnya. Kita samakan penyebutnya. Untuk menyamakan penyebut, kita menggunakan KPK. KPK dari 4 dan 8 adalah 8. Sehingga penyebutnya yang baru adalah 8. 8 dibagi 4 dikali dengan 5 ditambah 8 dibagi 8 dikali dengan 21. 8 dibagi 4 adalah 2. 2 dikali 5 adalah 10 per 8. Sedangkan ditambah 8 dibagi 8 adalah 1 dikali 21 adalah 21. Kalau penyebutnya sudah sama, maka langsung kita jumlahkan. Pembilangnya kita jumlahkan. 10 ditambah 21 sama dengan 31 per 8. Lihat nih penyebutnya 31, sedangkan pembilangnya adalah 31, sedangkan penyebutnya 8. Lebih besar pembilang daripada penyebut. Maka harus kita ubah ke dalam bentuk pecahan campuran. Ingat ya, 31 per 8 diubah menjadi pecahan campuran 31 dibagi 8. Hasilnya 3, sisa 7. Sehingga bentuk pecahan campurannya adalah 37 per 8. Sisanya menjadi bilangan bulat. Hasilnya jadi bilangan bulat. Sisanya menjadi pembilang. Penyebutnya tetap sama. Sehingga total tepung milik ibu sekarang adalah 37 per 8 kilogram. Bagaimana anak Umi? Sudah paham ya? Oke, kita coba di contoh soal yang kedua. Persediaan beras di rumah Ibu Ami ada 4 per 5 kilogram. Kemudian beras tersebut dimasak sebanyak 1 per 3 kilogram. Berapa sisa persediaan beras Ibu Ami? Seperti yang Umi katakan tadi, jika dia soal cerita, maka kita cari dulu apa yang diketahui. Untuk mencari apa yang diketahui, kita perhatikan angka yang sudah ada, yaitu 4 per 5 dan juga 1 per 3. Sehingga yang diketahui adalah persediaan beras di rumah Ibu Ami adalah 4 per 5 kilogram. Berarti yang tersedia adalah 4 per 5 kilogram. Kemudian beras tersebut dimasak sebanyak 1 per 3 kilogram. Beras yang dimasak adalah 1 per 3 kilogram. Yang ditanya adalah berapa sisa persediaan beras Ibu Ami. Yang ditanya adalah sisa. Kalau sisa persediaan beras, maka harus kita kurangkan. 4 per 5 dikurang 1 per 3. Kalau kita lihat di sini, ini adalah operasi pecahan biasa, pengurangan pecahan biasa. Dengan langkahnya adalah samakan penyebutnya 5 dan 3. Berarti kita cari dulu KPK-nya. KPK-nya adalah 15. Nah, baru kita lakukan pengoperasian 15 dibagi 5, 15 dibagi 5 dikali dengan 4. Sama juga dengan ini, 15 dibagi 3 dikali dengan 1. 15 dibagi 5 adalah 3, dikali 4 adalah 12.
15 dibagi 3 adalah 5, dikali 1 adalah 5. Sehingga didapatlah 12 per 15 dikurang 5 per 15. Langsung kita lakukan pengurangan. 12 dikurang 5 adalah 7 per 15. Di sini pembilangnya lebih besar atau lebih kecil? Jika di pembilangnya lebih kecil, maka tidak usah kita ubah ke dalam bentuk pecahan campuran. Dia tetap seperti ini. Jadi sisa persediaan berasnya adalah 7 per 15 kilogram. Oke, sampai di sini untuk pengurangan pecahan biasa. Anak Umi bisa ya? Kita lanjut ke contoh soal yang selanjutnya. Lahan kebun anggur milik Pak Tony memiliki panjang lahan 15,772 meter dan lebar lahan 8,15 meter. Berapa luas kebun Pak Tony? Nah, kalau seperti ini, yang diketahui panjang lahan yaitu 15,72 meter. Berarti kalau misalnya kita ada panjang lahan dan lebar lahan, berarti kita anggap kebun Pak Tony itu berbentuk persegi panjang. Di mana panjang lahannya berukuran 15,72 meter. Dan lebarnya adalah 8,15 meter. Yang ditanya adalah luas lahan Pak Tony. Luas lahan, nah tadi ada bentuk persegi panjang, ada panjang dan lebar. Kalau yang ditanya adalah luas lahan, maka untuk mencarinya rumus luas persegi panjang. Maka yang kita gunakan adalah panjang dikali lebar. Di mana tadi panjangnya adalah 15,72 meter, sedangkan lebarnya 8,15 meter. Kita lakukan perkalian. Perkaliannya bagaimana? Lakukan perkalian jalan ke bawah. 2 kali 5 adalah 10. Nolnya yang ditaruh di hasil, 1 yang kita simpan. 7 kali 5, 35, tambah simpanan 1. 36, 6-nya kita tulis, 3-nya kita simpan. 5 kali 5, 25, ditambah 3, 28. 8-nya tulis, 2-nya kita simpan. 1 kali 5 adalah 5, ditambah dengan 2 adalah 7. Kalau anak Umi perhatikan, di depan 1 ada bilangan lagi tidak? Maka langsung kita tuliskan. Selanjutnya, kalikan semua bilangan yang di atas dengan angka 1. 2 kali 1, 2. 7 kali 1, 7. 5 kali 1, 5. 1 kali 1, 1. Kita kalikan dengan angka 8. 2 kali 8, 16. 6 yang kita tulis, 1 yang kita simpan. 7 kali 8 adalah 56, ditambah 1, 57. Yang ditulis adalah 7, 5-nya kita simpan. 5 dikali 8, 40, tambah 5, 45. 5 kita tulis, 4-nya kita simpan. 1 dikali 8, 8 tambah 4, 12. Karena di depan 1 tidak ada bilangan, maka 12-nya langsung kita tuliskan. 1-nya tidak usah kita simpan lagi. Nah, anak Umi lihat di sini urutannya atau posisinya, ya, dia mundur 1 angka. Jadi tidak ada yang sejajar. Langsung kita jumlahkan. 0 tidak ada teman, kita turunkan. 6 tambah 2, 8. 8 tambah 5, 15. 8 tambah 7, 15. 15 tambah 6, 21. 1 yang ditulis, 2 yang disimpan. 2 tambah 7, 9. 9 tambah 5 adalah 14. 14 tambah 7 adalah 21. 1-nya yang ditulis, 2-nya disimpan. 2 tambah 1, 3. 3 tambah 5, 8. 2 turun, 1 turun. Nah, tadi di awal
kita simpan dulu komanya atau kita tidak anggap komanya. Nah, sekarang kita munculkan lagi komanya. Bagaimana hitung berapa angka di belakang koma? 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 angka di belakang koma. Berarti 1, 2, 3, 4. Kita letakkan koma di sini. Sehingga, oh ya, 0 di belakang koma itu boleh kita hapuskan. Maka yang 1180, 0-nya kita hilangkan. Sehingga luas lahan Pak Tony adalah 128,118 meter persegi. Jadi luas lahan kebun anggur milik Pak Tony adalah 128,118 meter persegi. Oke anak Umi, sampai di sini. Dari 3 contoh soal di atas itu sudah mencakup materi-materi yang sudah kita pelajari, yaitu penjumlahan, pengurangan, pecahan, campuran, pecahan biasa, dan juga perkalian pecahan desimal. Umi harap anak Umi belajar-belajar lagi ya di rumah. Di sini ada 5 soal latihan. Silahkan dikerjakan di buku latihan dengan jalan pengerjaannya yang lengkap. Jika ada anak Umi yang masih belum paham, silakan tonton video pembelajaran dengan seksama. Jika perlu, silakan diulangi hingga paham. Ya. Akhir kata, Umi ucapkan terima kasih untuk anak-anak Umi yang sudah menonton video ini. Jika ada salah kata maupun kesalahan, Umi mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.